Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Labib, apa kabar Labib? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, ini Bapak Labib sehat? Sehat, alhamdulillah. Ketua kelas ya Labib ya? Iya Pak. Oh, siap. Kalau AT siapa? Di mana AT? Yang kontak saya kemarin? Dia penanggung jawab matkul Pak. Oh, iya, baik. Jadi nanti kalau ada apa-apa koordinasi dengan Labib dan AT ya. Iya Pak. Mana AT? Udah masuk belum? Oh. AT itu apa kepanjangannya? Oh, Anastasia. Oh iya. Siap. Jadi nanti yang penanggung jawab mata kuliah kuantitatif ini ya. Baik, ada berapa orang semua, Labib? Ini udah ada 39 ya, 40 yang sudah gabung. Jadi kita bisa mulai ya. Udah pada masuk semua. Saya kira udah 80% ya, udah masuk ya. Tinggal beberapa saja yang belum. Baik, kita bisa mulai ya. Mohon kawan-kawan dibuka videonya ya, supaya kita kenal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu melalui Google Meet ini, melalui virtual, dalam rangka untuk mengikuti mata kuliah metodologi penelitian sosial dengan pendekatan kuantitatif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti kegiatan mata kuliah ini di kelas ini. Saya dipercaya oleh jurusan sosiologi untuk mengampu mata kuliah ini untuk menemani teman-teman belajar bagaimana melakukan penelitian kuantitatif yang baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kira-kira begitu. Dan ini satu kehormatan bagi saya pribadi, karena pada semester kali ini saya dipercaya oleh sosiologi, jurusan sosiologi atau program studi sosiologi untuk mengampu mata kuliah di kelas ini. Dan sebelum-sebelumnya beberapa tahun terakhir ini, khususnya 3 tahun terakhir ini, saya dipercaya di ilmu politik dan HI. Saya kira ini kesempatan pertama saya untuk bergabung, berdiskusi, sharing pengalaman dengan kawan-kawan, bagaimana melakukan penelitian yang baik, kira-kira begitu, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Saya sangat senang sekali karena saya melihat teman-teman ini semangat sekali untuk belajar, melakukan penelitian ya, khususnya penelitian kuantitatif, dan saya akan menemani dan membantu teman-teman di dalam mata kuliah ini berdasarkan background saya sebagai peneliti dan pengalaman saya melakukan penelitian kuantitatif sejak tahun 2002 hingga saat ini. Dan saya masih mengembangkannya hingga saat ini. Nah, karena itu maka di dalam mata kuliah ini saya akan mencoba mengkombinasikan antara pengembangan knowledge-nya, pengembangan pengetahuannya atau teori di dalam melakukan penelitian, dan saya juga akan menemani kawan-kawan untuk praktek gitu. Praktek bagaimana membuat rumusan masalah yang baik, praktek bagaimana melakukan analisis yang baik, praktek bagaimana membuat laporan penelitian yang baik. Nah, saya akan mencoba itu karena di dalam belajar metodologi penelitian, kalau hanya belajar teori tidak cukup.
Karena seyogianya penelitian itu adalah praktikal dia. Metodologi itu hanya sebagai pengetahuan dan perlu dipraktekkan gitu. Karena itu di dalam mata kuliah ini saya ingin teman-teman itu bisa berkembang secara pengetahuan atau teorinya dalam melakukan penelitian. Dan yang kedua, saya berharap juga kawan-kawan berkembang di dalam praktek langsung melakukan penelitian. Nah, biasanya mata kuliah sebelumnya di kelas saya itu nanti juga ada langsung yang terlibat di dalam penelitian yang saya lakukan. Karena setiap tahun saya ada penelitian yang dilakukan, khususnya penelitian kuantitatif ini, melakukan survei-survei, baik di tingkat kabupaten kota maupun secara nasional. Nah, nanti ketika ada praktek itu, ada penelitian itu, siapa yang berminat untuk bergabung, silahkan bergabung. Nah, disitulah kemudian langsung turun lapangan, wawancara dengan responden dan menghadapi responden itu seperti apa, kira-kira begitu. Nah, saya berharap, saya bulan depan rencana juga ada penelitian tentang pokok-pokok haluan negara secara nasional, dan ini survei secara nasional melihat bagaimana pandangan masyarakat yang berpendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan pokok-pokok haluan negara. Mungkin pernah dengar ya, yang sekarang lagi rame nih, mengenai reshuffle, mengenai amandemen, pentingnya pokok-pokok haluan negara. Untuk memberlakukan pokok-pokok haluan negara, maka perlu amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Dan saat ini di kalangan politisi lagi menjadi diskursus yang hangat, ada pro dan kontra, kira-kira begitu, karena takut disusupi presiden 3 periode dan seterusnya. Mungkin lagi hangat ini, lagi hangat. Nah, bulan depan saya akan turun lapangan untuk melihat pandangan masyarakat yang berpendidikan tinggi terkait dengan persepsinya, sikap dan perilakunya mengenai pokok-pokok haluan negara. Nah, mungkin nanti kawan-kawan siapa yang ingin terlibat nanti bisa bilang ke saya ya. Nah, ini surveinya secara nasional, mungkin kawan-kawan mau terlibat, jadi nanti bisa di Jakarta, Banten, Jawa Barat, kira-kira begitu. Di 3 provinsi inilah kira-kira begitu. Ya, saya kira itu teman-teman ya, sebagai pengantar, dan metodologi penelitian sosial dengan pendekatan kuantitatif ini, saya kira ini merupakan penelitian atau pendekatan yang sangat familiar atau sangat terkenal di kalangan FISIP UIN Jakarta. Dan di Indonesia FISIP saya kira banyak memunculkan tokoh-tokoh ataupun aktor-aktor polling atau aktor-aktor survei yang terkenal di Indonesia, yang dikenal dengan analisisnya yang tajam, hasil penelitian kuantitatifnya yang baik, dan seterusnya. Tidak hanya dalam konteks nasional, tapi juga dalam konteks internasional. Nah, harapannya mata kuliah ini melahirkan generasi-generasi yang baik di masa yang akan datang, muncul dari sosiologi ini, kira-kira begitu. Gitu ya, kawan-kawannya, sebagai pengantar, dan pertemuan hari ini lebih kita perkenalan dan kontrak belajar saja, supaya kita mempersiapkan materi-materi selanjutnya itu dengan baik, kira-kira begitu. Dan saya kira penting untuk perkenalan karena saya belum pernah ngajar di kelas ini sebelumnya, supaya di antara kita itu saling kenal, saling bisa berbagi, dan diskusinya nanti berjalan dengan lancar, saling menghargai, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Baik, sebelum perkenalan, mungkin ada yang ingin disampaikan, Labib atau Ate, atau teman-teman yang lain, monggo dipersilahkan. Apa harapan dari mata kuliah ini? Mungkin kawan-kawan bisa menyampaikannya sebelum perkenalan. Ya, boleh. Anastasia, Ate, keren sekali
responnya ya, respon cepatnya. Saya berharap tidak mengulang juga karena kawan-kawan kan supaya efektif waktunya, dan saya berharap di kelas ini bisa berbagi dan bisa berdiskusi, dan intinya menurut saya kita belajar bersama. Jadi masalah nilai itu ya nggak usah ditakuti dan nggak usah diremehkan juga. Saya kira nilai dengan sendirinya akan menjadi output atau goal dari mata kuliah ini, kira-kira begitu ya. Nggak usah khawatir ya, yang penting kita belajar bersama dan mengikuti dari pertemuan ke pertemuan, mulai dari pertama hingga akhir ya. Kalau misalnya nggak mau masuk, izin saja gitu ya. Saya kira itu prosedurnya ini, SOP-nya begitulah, kira-kira begitu. Dan saya suka dengan mahasiswa yang kritis, bertanya, menanggapi, atau menyanggah apa yang saya sampaikan, saya suka. Karena disitulah memang inti dari mahasiswa ya, kritis ya, melihat. Tapi kritisnya tentu perlu diimbangi dengan kerangka juga gitu, dengan framework juga gitu, kira-kira. Jadi tidak hanya asal bicara atau menyampaikan, kira-kira. Nah, karena ini metodologi penelitian sosial, maka saya akan mencoba, mungkin kawan-kawan pernah terlibat dalam penelitian sebelumnya, penelitian kuantitatif atau survei, atau mungkin pernah ada tugas penelitian waktu SMA dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa coba menggali ya bersama, kira-kira pengalaman itu akan memperkayalah pertemuan ataupun mata kuliah metodologi sosial dengan pendekatan kuantitatif ini. Ate nggak usah khawatir mengenai nilai. Saya berharap kawan-kawan lulus semua, dari wajahnya semangat semua ini. Ya. Baik, ada lagi? Mungkin Labib atau kawan-kawan yang lain? Seperti umumnya aja Pak, berharap semoga kedepannya kita bisa lebih paham nih mengenai metode kuantitatif ini, karena kan kebanyakan dari para mahasiswa itu biasanya lebih menekuni tentang metode kualitatif. Semoga kuantitatif ini kita sama bisa memahami dengan baik. Baik, terima kasih Labib. Saya kira harapan yang baik dari Labib ya. Nah, saya dulu awalnya itu memang background saya itu adalah kualitatif. Nah, saya sejak semester 2 di FISIP ini, dulu kan Usuluddin ya, saya di politik ya. Sejak semester 2 saya dilibatkan oleh dosen saya yang memiliki latar belakang penelitian kualitatif yang kuat gitu. Nah, dia alumni Belanda, S2, S3-nya, kemudian sekarang juga menjadi dosen di FISIP ya, dan dialah melatih saya dalam penelitian kualitatif gitu. Nah, sejak tahun 2002 saya diperkenalkan penelitian kuantitatif ini. Pertama kali survei yang dilakukan adalah Islamic Philanthropy for Social Justice in Muslim Society. Jadi filantropi Islam untuk keadilan sosial dalam masyarakat Islam di 6 negara. Saya masih semester 2 ya, sama seperti kawan-kawan ini lah, awal-awal semester 3 gitu. Saya diminta untuk terlibat. Pertama kali saya membantu saja sebagai staff, sebagai notulen ketika meeting penelitian itu. Kemudian lambat laun saya belajar bagaimana membuat kuesioner gitu ya, mempersiapkan teori untuk penelitian itu dan seterusnya gitu. Kerangka konseptualnya bagaimana dibangun gitu dengan berbagai macam pendekatan. Dan saya bersyukur karena di lembaga yang mengajak saya itu atau dosen saya ini, dia ada lembaganya di UIN, lembaga penelitian, dan saya hingga saat ini masih di lembaga ini, namanya Center for the Study of Religion and Culture, Pusat Kajian Agama dan Budaya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan gitu ya, di UIN Jakarta. Kantornya di kampus 2 juga di ujung itu, di pojok, di lantai 2 Pusat Bahasa dan Budaya. Nanti kalau teman-teman sudah offline kuliahnya, bisa mampir ke kantor saya. Dan kebetulan saya dipercaya sejak 2019 menjadi direktur
hingga 2023 nanti gitu. Jadi kawan-kawan bisa bergabung dan bisa berkunjung ke kantor saya, kira-kira begitu. Namanya CSRC, Center for the Study of Religion and Culture. Nah, di lembaga inilah saya belajar mengenai penelitian kuantitatif itu. Apa bedanya dengan penelitian kualitatif? Saya kira nanti kita akan coba pelajari di pertemuan yang akan datang. Tetapi kalau kuantitatif itu memang kan positivistik dia, menggunakan pendekatan saintifik sebagai instrumen untuk menemukan temuan-temuan penelitiannya yang dilakukan. Karena itu penelitian kuantitatif itu dekat erat kaitannya dengan statistik gitu. Jadi menggunakan statistik sebagai instrumen untuk melakukan menemukan temuan-temuan penelitiannya gitu ya. Nah, karena pendekatannya saintifik atau positivistik, maka nanti kawan-kawan perlu belajar terkait dengan program SPSS. SPSS itu salah satu program yang bisa digunakan untuk untuk belajar bagaimana untuk melakukan analisis terkait dengan temuan-temuan penelitian yang kita lakukan. Jadi dengan SPSS kita bisa menemukan analisis-analisis, tergantung kita nanti analisisnya apa, apakah deskriptif, apakah ingin mengkorelasikan antara variabel satu dengan variabel yang lain, atau mau mencoba analisis faktor, atau mencoba analisis regresi, analisis klaster, analisis pohon, dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan SPSS itu dengan satu kali klik saja, kita bisa tahu temuan penelitian yang kita lakukan itu seperti apa hasilnya, gitu, kira-kira begitu. Ya, jadi SPSS nanti saya akan pelajari kepada kawan-kawan, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kalau sudah belajar SPSS itu sudah selesai turun lapangan, kira-kira begitu. Datanya ini mau diapain? Data hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, di-input datanya ke dalam SPSS itu. Sudah ada yang pernah belajar SPSS sebelumnya? Belum ya? Oke, maka nanti di dalam mata kuliah ini kita coba belajar itu. Bagaimana membuat masternya, bagaimana mengentrinya, dan bagaimana melakukan analisis terhadap data-data yang kita sudah input atau kita dapatkan dari lapangan, kira-kira begitu. Nah, nggak usah khawatir mengenai penelitian kuantitatif ini. Saya kira, menurut saya yang pengalaman di dalam melakukan penelitian sangat mudah sekali dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Saya lebih suka penelitian kuantitatif, uangnya cukup banyak. Kasih bocoran nih Pak Idris nih. Uangnya cukup banyak dibandingkan dengan kualitatif, pekerjaannya lebih ringan, dan menurut saya menekuni ini. Tetapi saya juga pengalaman di dalam membuat penelitian, mengkombinasikan keduanya, Labib. Pendekatannya itu kombinasi, atau apa istilahnya itu, menggunakan dua pendekatan sekaligus, kira-kira begitu. Kombinasi metodologi, jadi menggunakan kuantitatif dan menggunakan kualitatif. Jadi hasil-hasil survei yang kita lakukan itu dianalisis berdasarkan wawancara mendalam, misalnya juga hasil FGD, atau juga hasil-hasil buku dari buku, dari jurnal yang otoritatif terkait dengan tema ataupun topik penelitian kita. Gitu. Nah, bagaimana menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan penelitian kualitatif itu digabung, kira-kira begitu. Nah, seperti apa? Nanti kita akan coba pelajari di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, menurut saya, kalau saya diminta untuk melakukan penelitian, nah, saya lebih mudah dan lebih gampang penelitian kuantitatif. Tetapi banyak orang merasa kesulitan, padahal gampang sekali, mudah sekali. Nah, kemudahan dan kegampangan ini
yang saya akan kasih ke kawan-kawan, yang saya akan berikan kepada teman-teman supaya mudah gitu. Nah, pertanyaannya apakah sosiologi, ilmu sosiologi itu bisa dikuantifikasi? Sangat bisa sekali gitu. Karena persepsi orang itu juga kan bagian dari sosiologi itu. Fenomena-fenomena sosial yang terjadi, pengetahuan sosial yang terjadi, sikap-sikap sosial yang terjadi, tindakan-tindakan sosial, mungkin udah belajar ya mengenai teori Durkheim, Weber gitu ya, tindakan-tindakan sosial yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Nah, karena itu maka ya penelitian kuantitatif itu 3 hal saja yang dilihat: persepsi atau pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat. Tergantung unit analisisnya apa. Kalau unit analisisnya adalah individu, maka ya individu itulah yang dilihat. Tapi kalau unit analisisnya adalah kelembagaan, maka kelembagaan itulah yang dilihat. Atau unit analisisnya adalah keluarga, maka keluarga itulah yang dilihat. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah mulai masuk bagaimana kita melakukan penelitian kuantitatif dengan unit analisis yang beragam itu. Tergantung kita mau unit analisisnya apa gitu. Tapi kalau survei politik yang sering dilakukan oleh lembaga-lembaga survei politik, maka itu kebanyakan unit analisisnya adalah individu. Kenapa? Karena politik elektoral itu merupakan persepsi, sikap, dan perilaku politik individu, kira-kira begitu. Mungkin itu dulu ya, sebagai jawaban dari Labib supaya semangat ini mengikuti mata kuliah ini. Tapi menurut saya sangat mudah sekali. Kalau mungkin ya, kawan-kawan bikin skripsi 6 bulan dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif ini lebih cepat lah selesainya. Skripsi maupun tesis maupun disertasi lebih mudah. Tetapi itulah tadi orang-orang itu kebanyakan menghindar karena tidak tahu strateginya yang cepat itu seperti apa, kira-kira begitu. Nah, dalam rangka itulah mata kuliah ini saya kira diperkenalkan kepada kawan-kawan supaya muncul dari FISIP ini atau khususnya di sosiologi ini yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang ini. Oke, ada yang lain? Harapannya apa? Tidak ada. Sudah 44 ya. Ada yang lain? Gak apa-apa, mau menanggapi atau bertanya, monggo, dipersilahkan. Harapan apa? Supaya ini menjadi menjadi PR saya untuk mewujudkan harapan kawan-kawan. Semoga teman-temannya kooperatif, Pak, bisa diajak belajar bareng. Oke. Harapannya jadi nanti kooperatif ya, teman-teman itu belajar bareng. Jadi inputnya itu tidak hanya dari saya, tapi juga kawan-kawan nanti bisa memberikan input gitu ya. Memperkuat pertemuan gitu ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan bacaan, jadi apa yang dialami atau mungkin pernah belajar sebelumnya, jadi supaya inputnya tidak hanya dari saya, tapi juga dari kawan-kawan. Saya setuju itu, jadi kooperatif ya, kerjasamalah ya, untuk mewujudkan harapan kita semua ini. Ya itu, harapan saya pribadi muncul dari kelas ini, mahasiswa yang memiliki keterampilan yang baik tentang melakukan penelitian kuantitatif. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Gitu. Nah, jadi merencanakan dalam penelitian itu sangat penting. Justru yang penting itu perencanaannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan berdasarkan perencanaan yang sudah disiapkan dan sudah ditetapkan. Dan melaporkan berdasarkan temuan atau melaporkan berdasarkan hasil turun lapangan, kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita perkenalan ya. Saya mau memperkenalkan secara singkat nanti supaya kawan-kawan
bisa lebih kenal dengan saya. Harapannya setelah kenal tuh nanti kita bisa saling respect, bisa bertukar pikiran dengan baik dan seterusnya. Nah, perkenalkan, nama saya Idris Hemai dan saya sehari-hari di Center for the Study of Religion and Culture, dan saya menekuni betul penelitian kuantitatif ini dari tahun 2002 hingga saat ini, dan saya masih mengembangkannya. Dan sejak tahun 2019 April, saya dipercaya oleh Ibu Rektor untuk menjadi direktur di lembaga CSRC ini hingga di 2023 April ya. Jadi masih ada 2 tahun, kurang lebih 2 tahunan saya memimpin lembaga ini. Dan lembaga ini memang concern di bidang penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, ataupun kombinasi keduanya. Dan saya melanglang buana melakukan penelitian ini. Saya memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia, hampir di seluruh kabupaten saya sudah kunjungi di Indonesia, dan saya memiliki orang-orang di setiap kabupaten untuk melakukan penelitian ketika saya ada proyek penelitian. Dan setiap tahun saya selalu ada minimal 2 survei nasional atau penelitian kuantitatif secara nasional, itu minimal 2. Nah, tahun ini saya sudah berjalan 2 kali survei nasional, dan minggu ini baru selesai, dan bulan depan insya Allah akan ada lagi survei nasional. Nanti kalau kawan-kawan ingin bergabung yang ada di Ciputat dan sekitarnya, jadi bisa nanti bergabung dalam penelitian ini. Dan nanti kawan-kawan ketika bergabung itu, satu, mendapatkan ilmu teorinya, kemudian yang kedua mendapatkan pengalaman, dan yang ketiga mendapatkan honor, kira-kira begitu. Ada honornya ya, yang nanti kita harus fair gitu. Jadi budgetnya nanti disampaikan sekian dan sekian, jadi kawan-kawan kalau sanggup oke, jalan, kira-kira begitu. Bukan mentang-mentang ini mahasiswa saya kemudian nggak dapat honor, enggak. Jadi semuanya dapat honor, kira-kira begitu. Dan saya juga menjadi konsultan dari 2014 hingga saat ini, menjadi konsultan di Research Center Media Group atau Metro TV. Jadi survei-survei yang dilakukan oleh Metro TV itu ada saya di balik layar gitu, kira-kira begitu ya. Ada saya yang mendesain, melaksanakan dan melaporkan. Jadi di Metro TV saya sudah dipercaya menjadi konsultan itu cukup lama, kira-kira. Dan saya juga menjadi konsultan di lembaga-lembaga negara atau seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi survei-survei MPR, penelitian-penelitian kuantitatif MPR, jadi saya juga dipercaya untuk mengkonsultani mereka. Dan saat ini saya juga dipercaya sebagai konsultan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP ya. Jadi saya menjadi konsultan lah, kira-kira begitu. Nah, untuk menjadi konsultan di berbagai macam lembaga, jadi perlu pengalaman di dalam melakukan penelitian kuantitatif itu, sehingga pengalaman yang panjang itu maka bisa mengkonsultani, kira-kira mengerahkan, membimbing dalam melakukan penelitian kuantitatif. Jika kawan-kawan ada waktu nanti mampir ke kantor saya di Gedung Pusat Bahasa dan Budaya lantai 2, kira-kira begitu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Setelah ini saya akan coba kawan-kawan untuk memperkenalkan. Paling tidak ada beberapa hal nih kawan-kawan. Sebutkan namanya, jenis kelaminnya. Nah, ini sudah saya menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Nah, seperti apa nanti setelah pasca perkenalan, saya akan tampilkan ke kawan-kawan hasilnya. Inilah kerja-kerja kuantitatif atau kerja-kerja survei. Sebutkan namanya, jenis kelamin, berarti kalau jenis kelamin saya sudah tahu lah. Kalau misalnya Dava yang bicara berarti laki-laki toh. Kalau Iklima yang bicara berarti perempuan. Kalau Lulu yang bicara berarti perempuan, dan seterusnya. Tapi maksud saya ingin mendapatkan kira-kira namanya siapa, jenis kelamin,
umurnya berapa? Misalnya 19 tahun, 20 tahun, atau 18 tahun, monggo nanti disampaikan. Kemudian setelah umur, suku. Sukunya suku apa? Misalnya Jawakah, Bugiskah, Sundakah, Betawikah, atau apa lagi? Madurakah, atau Dayakkah, Sasakkah, atau yang lain-lain. Kemudian setelah suku, saya ingin juga tahu teman-teman ini background pendidikannya apa. Misalnya SMA, SMK, madrasah aliyah, atau pesantren. Gitu ya. Jadi SMA, SMK, madrasah aliyah, atau pesantren. Kemudian yang keempat, saya ingin kawan-kawan itu menilai kerja pemerintah. Pemerintah itu dalam konteks ini adalah presiden dan wakil presiden lah, kira-kira begitu. Apakah teman-teman itu puas dengan kerja pemerintah di bidang kesehatan, yang pertama, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi? Jawabannya puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas. Oke, jadi paham ya? Oke, saya ulangi ya. Nama, jenis kelamin, umur, suku, pendidikan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah saya ingin penilaian kawan-kawan kerja pemerintah dalam hal ini presiden dan wakil presiden di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Apakah puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas? Bisa dipahami ya, kawan-kawan? Oke, sebentar saya akan siapkan ininya. Bisa, Pak. Ininya. Saya siapkan ya. Oke, sebentar. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, ini. Yang SPSS ini kelihatan ya? Enggak ya? Bentar, program SPSS-nya. Bentar ya. Ini saya nggak familiar nih dengan Google Class, Google Meet ini. Tapi untuk praktek begini lebih enak pakai Google Meet karena kelihatan gitu. Beberapa slide itu kelihatan. Bentar ya. Nggak muncul ya. Bentar, bismillah. Nah, yang munculkan ini, saya mau munculkan yang ini nih, SPSS. Nggak muncul ya? Muncul kok, Pak. Jadi ada nama, jenis kelamin itu muncul? Iya, muncul. Oke.
Ya, siapa yang mau perkenalan pertama kali? Nah, jadi nama, jenis kelamin, umur, suku, pendidikan, kemudian bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Oke, saya stop share aja deh, biar ini ya. Biar saya di ini aja input di... Yuk, siapa? Pak, maaf, boleh diulang nggak Pak opsi tadi pilihan yang kerja pemerintah? Jadi pertama bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Jawabannya itu 1 puas, 2 cukup puas, 3 kurang puas, 4 tidak puas. Yuk, siapa pertama? Atau sesuai absen ya? Sesuai. Oke. Muhammad Al-Fadil. Ada Fadil? Iya Pak, saya Pak. Oke. Fadil, ya silakan Fadil. Harus nyalain kamera ya Pak? Apa untuk? Nyalain aja biar saya kenal. Siap. Bentar Pak. Ya, Ya, halo Pak. baik. Umur berapa Fadil? Perkenalkan nama saya Mahmud Al-Fadil Pak. Ya. Apa aja tadi? Umur? Umur saya 23 Pak. Kebetulan saya ngulang mata kuliah ini. Oh, baik. Iya, karena sebelumnya saya belum pernah ngambil. Suku apa? Terus suku saya Jawa Pak. Ya. Agama ya Pak? Atau apa? Kerja pemerintah. Enggak, pendidikan dulu apa? Pendidikan Terakhir. saya lulusan Madrasah Aliyah Alitkon Pak di Jakarta Barat. Bagaimana penilaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi? Dalam konteks kesehatan saya pikir cukup bagus ya. Ya. Kemudian di sektor ekonomi yang agak kurang terlihat. Lalu apa pendidikan ya Pak? Ya. Pendidikan cukup bagus tapi kurang tepat sasaran kalau dilihat dari UKT juga. Oke. Yang saja Pak. Nah, Baik. Makasih Fadil ya. ya. Saya kira kawan-kawan begitu ya perkenalkannya. Jadi nanti saya input langsung ke SPSS, nanti hasilnya kita lihat ya. Kita lihat hasilnya, akan nanti muncul hasilnya seperti apa, pandangan kawan-kawan ini. Baik, makasih Fadil. Selanjutnya, Sama-sama Pak. selanjutnya Teguh Khairullah ya. Ada? Ada Pak. Baik, silakan Teguh. Perkenalkan, nama saya Teguh Khairullah. Umur saya 22. Ya. Asal sekolah saya dari MA Alitkon. Apalagi dah? Umur udah Pak. Suku. Suku saya Betawi. Betawi, oke. Terus kerja pemerintah di bidang kesehatan menurut saya cukup puas. Untuk dari bidang pendidikan
Menurut saya kurang, Pak. Baik. Kurang puas ya. Ah, Kata ekonomi cukup baik sih kata saya mah, masih stabil gitu. oke. Baik, terima kasih Teguh. Oke. Oke, selanjutnya Muhammad Mahsa Jafir ya, Javier. Ada? Ada orangnya? Nggak ada ya? Muhammad Naufal Latif. Saya Pak, Oh ya, silakan Naufal. kenalkan nama saya Muhammad Nova Latif Pak. Umur saya 19 tahun. Saya dari suku Betawi. Ya. Terus background pendidikannya saya dari Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta. Untuk Ya. penilaian saya, kalau bidang kesehatan saya cukup puas. Ya, Terus pendidikan saya kurang puas. Kalau ekonomi saya cukup puas. baik. Makasih Naufal. Ya. Saya sudah catat ya. Oke, selanjutnya Muhammad Adnanta Agil. Saya Pak. Ya perkenalkan. Nama saya Muhammad Tanan Tagil, umur saya 18 tahun. Saya bersuku Minang. Kemudian saya berasal dari sekolah negeri SM 9 Jakarta. Terus saya cukup puas dengan pemerintah dalam bidang kesehatan, di mana masifnya vaksin. Kemudian dalam ekonomi saya juga cukup puas, dan dalam pendidikan saya juga cukup puas dengan pemerintah yang memberikan kuota kepada hampir seluruh siswa di Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Agil ya. Ya. Kemudian Iklima Najla Humaira. Ada? Ada, Pak. Baik. Perkenalkan, nama saya Iklima Najla Humaira. Umur saya 18 tahun. Sukunya dari Sunda. Terus latar belakang pendidikannya dari Madrasah Aliyah Negeri 12 Jakarta. Menurut saya kinerja pemerintah dalam kesehatan itu menurut saya cukup baik. Kalau pendidikan cukup baik juga. Menurut saya yang kurang itu dalam sektor ekonomi. Kurang ya. Baik. Baik, Iklima, makasih. Selanjutnya Ilham Saputra. Baik. Untuk nama saya Ilham Saputra. Saya berasal dari suku Minang. Umur saya 19 tahun. Untuk kinerja pemerintah di bidang pendidikan saya kurang puas. Untuk kinerja pemerintah di bidang kesehatan saya cukup puas. Dan yang terakhir untuk kinerja pemerintah di bidang ekonomi saya kurang puas juga. Baik. Pendidikan terakhir apa tadi Ilham? Oh iya, pendidikan saya dari SMA. SMA ya. Iya. Baik. Makasih Ilham. Sama-sama, Pak. Selanjutnya Aniza Zahra Agustami. Iya, saya Pak. Nama saya Anissa Zahra Agustami, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari suku Sunda, jenis kelamin perempuan. Penilaian terhadap pemerintah itu dari sektor kesehatan dan pendidikan kurang puas, dan ekonomi cukup puas. Ya. Jadi kurang puas ya kesehatan dan pendidikannya. Iya. Ini cukup ya. Iya. Tadi pendidikan terakhir apa? Oh iya, SMA Pak. SMA. Iya. Kemudian umur 20 tahun. 20. Baik. Ya, makasih Nisa ya. Sama-sama Pak. Selanjutnya Dava Alif Maulana.
Iya, saya Pak. Baik. Nama saya Dafari Kumanahadi. Saya umurnya 20 Pak. Ya. Suku saya dari Jawa. Latar belakang pendidikan saya dari SMA Negeri 70. Lalu kinerja pemerintah menurut saya dari kesehatan kurang puas, pendidikan kurang puas, ekonomi juga kurang puas Pak. Baik. Terima kasih Dava ya, saya sudah catat. Sama Pak. Diah Ari Fitriani. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Diah Ari Fitriani. Saya berumur 20 tahun. Saya dari suku Jawa. Background pendidikan saya dari SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Kalau untuk kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan saya cukup puas. Pendidikan saya kurang puas, di ekonomi juga cukup puas. Oke, jadi cukup puas, kurang puas ya di pendidikan ya. Iya. Oke, makasih dia. Selanjutnya, Adelia Mail Jinan. Ada? Adelia Mail Jinan. Ada? Ada Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Adelia Maljinan. Saya berumur 18 tahun, suku saya suku Betawi. Background pendidikan saya SMA. Kinerja pemerintah menurut saya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan saya cukup puas, di bidang ekonomi saya cukup puas, di bidang pendidikan saya kurang puas. Oke. Makasih ya, Adelia. Selanjutnya, Alida Corina Zahra. Ada? Pak, maaf, Alida jaringannya bermasalah, Pak. Jadi, gini. Ferdian Rizky Firdaus. Hadir, Pak. Silakan, Ferdian. Ya, perkenalkan nama saya Ferdian Rizky Firdaus. Saya umurnya 19 tahun. Saya lulusan SMA 23 Kabupaten Tangerang. Lalu saya sukunya Jawa. Kalau kinerja yang puas, yang cukup puas, saya di bidang kesehatan. Yang selainnya seperti ekonomi dan kesehatan saya kurang puas. Oke. Ya, makasih Ferdian ya. Gina Khairanida, ada? Saya Pak. Saya. Silakan Gina. Nama saya Gina Khairanida. Saya dari suku Lampung dan pendidikan terakhir saya adalah SMA. Untuk kinerja pemerintah di bidang kesehatan menurut saya cukup baik, dan untuk di bidang ekonomi dan pendidikan menurut saya kurang baik, kurang puas, Pak. Oke. Tadi belum disampaikan umur ya? Oh iya Pak, umur saya 19 tahun. 19, baik. Makasih Gina. Golfindo Robi Wijaya. Hadir Pak. Baik, silakan. Panggilannya apa nih? Robi aja Pak, cukup. Robi. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Golfindo Robi Wijaya. Saya jenis kelaminnya laki-laki. Dan umur saya baru 20 tahun. Terus asal pendidikan saya dari SMA. Dan kalau ditanya kinerja pemerintah, ya saya cuma puas di dalam kesehatan aja, selebihnya yang di ekonomi dan satu lagi, ekonomi dan pendidikan. Pendidikan kurang puas Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Tadi sukunya apa, Robi? Oh iya, sukunya suku Jawa Pak. Jawa. Gitu Pak. Makasih ya, Robi. Selanjutnya Farhan Abdullah. Nama saya Farhan Abdullah Mugad Fatah.
Umurnya 18 tahun, suku Betawi tapi campuran Sunda juga. Pendidikan Manfaat Jakarta. Kinerja pemerintah, kesehatan puas, pendidikan kurang puas, ekonomi puas. Itu, Pak. Pendidikan kurang puas ya? Iya, kurang puas. Oke. Ya, makasih Farhan. Selanjutnya Alivia Rianisa. Alivia masih kendala sinyal, Pak. Oke. Nanti. Amanda Egalita. Ya, baik. Ada? Silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Egalita. Umur saya 19 tahun. Saya dari suku Betawi. Apalagi? Kinerja pemerintah di bidang kesehatan, saya puas. Di bidang pendidikan cukup puas, dan di bidang ekonomi cukup puas. Oke. Tadi pendidikan terakhir apa, Amanda? Oh iya, background pendidikan saya dari Madrasah Aliyah Negeri. Oke. Terima kasih. Kemudian Angelina Azhara Putri. Angelina ada? Nggak ada ya, Angelina ya? Oke. Kemudian selanjutnya Hasina Putri Maharani. Ada? Hasina ada? Hasina kendala sinyal, Pak. Oke. Dulu ada? Dulu boleh, silakan. Iya Bapak, perkenalkan nama saya Lulu Marahayu, bisa dipanggil Mara. Saya berasal dari suku Sunda, sekarang saya berumur 19 tahun. Asal sekolah saya Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Untuk penilaian kinerja pemerintah, untuk di bidang kesehatan saya sangat puas, dan untuk di bidang pendidikan serta di bidang ekonomi saya merasa kurang puas Pak untuk sekarang. Terima kasih Bapak. Bidang ekonomi kurang puas ya? Iya Bapak. Oke, makasih Lulu. Sama-sama Bapak. Kemudian mau Lydia? Iya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Maulidia. Umur saya 19 tahun. Background pendidikan saya dari SMA Negeri 10. Terus saya dari suku Betawi. Kerja pemerintah menurut saya pada bidang kesehatan dan pendidikan cukup puas, tapi pada bidang ekonomi kurang puas. Oke. Terima kasih Pak. Sama. Bapak maaf, tadi saya kendala mic. Ya, Angelina silakan. Oke Pak. Perkenalkan, nama saya Angelina Azhara Putri, jenis kelamin saya perempuan, umur saya 18 tahun, suku saya dari Jawa, background pendidikan saya dari SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Saya menilai kerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup puas, dalam bidang pendidikan saya cukup puas, dalam bidang ekonomi saya kurang puas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Angelina ya. Iya Bapak. Kemudian
Muhammad Daza Ramadan. Ya Pak, nama saya Muhammad Azhar Ramadan, jenis kelamin saya laki-laki Pak, umur 19 tahun, suku Sunda campur Batak, pendidikan SMA Negeri 57 Jakarta Pak. Terus kalau kinerja pemerintah itu, kalau pendidikan saya kurang puas, ekonomi saya kurang puas, kesehatan saya cukup puas Pak. Ya. Oke. Terima kasih Azhar. Iya Pak. Muhammad Labib. Silakan Labib. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Labib Zamzami. Saya berjenis kelamin laki-laki. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari suku Betawi. Asal sekolah saya dari Man 1 Bogor. Penilaian saya mengenai kerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup puas, pendidikan cukup puas, dalam sektor ekonomi kurang puas. Oke. Terima kasih ya. Labib. Ya, Bapak. Ya, Pak. Silakan Muhammad Zulfikar Arya Ramadan. Muka saya nggak ada. Salam. Nama saya Muhammad Zulfikar Arya Ramadan. Umur saya 18 tahun. Ya. Sekolah saya dari Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta. Suku saya berasal dari suku Sunda. Penilaian saya terhadap pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan cukup puas. Di bidang ekonomi kurang puas. Oke. Terima kasih Zulfikar ya. Iya Pak. Selanjutnya Putri Ashifa. Ada? Ada Pak. Silakan Putri. Nama saya Putri Ashifa. Saya berjenis kelamin perempuan. Umur saya 18 tahun. Sukunya berasal dari suku Sunda. Pendidikan terakhir saya Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Penilaian saya terhadap kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan puas. Dalam bidang pendidikan cukup puas. Dalam bidang ekonomi kurang puas. Terima kasih. Terima kasih Putri. Banyak dari Madrasah Pembangunan ya, tetangga kita ya. Betul Pak. Ya. Selanjutnya Ratih Marindra Ayuning Tias. Iya Pak, saya. Ya. Perkenalkan nama saya Rati Marindra Ayuning Tias, biasa dipanggil Rati. Umur saya sekarang 20 tahun. Saya berasal dari suku Jawa. Pendidikan terakhir saya di Man 15 Jakarta. Terus penilaian saya terhadap kinerja pemerintah pada bidang kesehatan saya cukup puas. Pada bidang ekonomi dan pendidikan saya kurang puas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Rati. Sama-sama Pak. Rini Amandasari. Ada? Rini, silakan Rini. Rini Amandasari, ada itu? Ya silakan. Umur saya 19 tahun, suku saya Jawa, asal sekolah saya dari MA Nida Al-Islami Jakarta. Kinerja pemerintah, kesehatan itu saya cukup puas, pendidikan cukup puas, sama ekonomi kurang puas Pak. Baik, saya input datanya ya. Terima kasih Rini. Iya, sama-sama. Rula Dania Rahman. Ada? Ada Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Rula Dania Rahman, jenis kelamin perempuan, umur saya 19 tahun, saya dari suku Sunda, background pendidikan saya dari Man 1 Bogor. Kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan saya cukup puas, dalam bidang pendidikan cukup puas, dalam bidang ekonomi kurang puas Pak. Baik. Dari Man Bogor juga lumayan ya, Man 1 Bogor ya, tadi ada juga ya. Kemudian Syabita Kanetah Putri Siregar.
Nama saya Saudara Kanata Putri Siregar, jenis kelaminnya perempuan. Umurnya 19 tahun, sukunya suku Batak. Saya dari Manpat, Jakarta. Untuk kinerja pemerintah di bidang pendidikan dan ekonomi, kurang puas, dan di bidang kesehatan cukup puas. Oke. Terima kasih Sabita. Syahrul, Kufron, Raziki. Ada? Hadir, Pak. Baik. Nama saya Syahrul Gufron Yajidi. Umur saya 19 tahun, suku dari Betawi, asal sekolah saya Man 12 Jakarta. Penilaian saya untuk kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan cukup puas, kesehatan cukup puas, ekonomi kurang puas. Oke. Syahrul, oke. Akila Khairani. Iya Pak, nama saya Sakila Hairani, jenis kelamin saya perempuan, umur saya 19 tahun, saya dari suku Sunda, background pendidikan saya dari Man 2 Kota Bogor. Kalau kinerja pemerintah di bidang pendidikan kurang puas, di bidang ekonomi kurang puas, di bidang kesehatan cukup puas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya Pak. Sekalian absen ya. Alia Muharramah. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Alia Muharramah, jenis kelamin perempuan, umur saya 19 tahun, dari suku Betawi, asal pendidikan SMA Fajrul Islam Jakarta. Penilaian kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup puas, sedangkan pendidikan dan ekonomi kurang puas. Baik. Terima kasih Alia. Aulia Anastasia. Ate, silakan. Baik, terima kasih Ate. Selanjutnya, sudah ya. Ailis Habibah. Ya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Ailis Habibah, umur saya 19 tahun, background pendidikannya dari SMA Darul Ulum 1, di kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan saya cukup puas, ekonomi kurang puas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sukunya apa, Elis? Suku Jawa, Pak. Jawa. Oke. Lanjut ya. Dikit lagi nih. Dida Maulida Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dida Maulida Pratama. Umur saya 20 tahun. Pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Menurut saya kinerja pemerintah terhadap bidang sektor pendidikan cukup puas, ekonomi cukup puas, kesehatan kurang puas, Pak. Oke. Sukunya apa, Dida? Saya suku Sunda, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Ganang Setio Anggoro. Ya, saya Pak. Ya, silakan Ganang. Perkenalkan nama saya Ganang Setio Anggoro. Jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun, suku dari Jawa. Background pendidikan saya dari SMA Negeri 1 Tangsel. Terus penilaian kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan saya kurang puas, tapi di bidang ekonomi cukup puas, Pak. Baik. Makasih, Pak. Makasih Ganang ya. Muhammad Faisal Adit. Muhammad Faikal ya.
Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fekal Hadid. Saya jenis kelamin laki-laki, umur saya 20 tahun, 19 sorry. Suku saya Betawi, saya dari SMAN 87 Jakarta. Menurut saya kalau dari bidang pendidikan dan ekonomi itu kurang puas, dari bidang kesehatan puas. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kurang. Oke. Haikal udah. Putri Narulita Ardianti Pane. Nama saya Putri Narulita Ardiati Pane, jenis kelamin saya perempuan, umur saya 20 tahun, suku saya Batak dan Jawa, background pendidikannya dari MAN 1 Bogor, kinerja pemerintah, kesehatan menurut saya cukup puas, pendidikan cukup puas, tetapi ekonomi kurang puas. Oke. Makasih Putri. Kasih juga Pak. Solikul Wahyu Dinuha. Ada? Hadir Pak. Baik. Ada Pak. Silakan. Kenalkan nama saya Solikul Wahyu Dinuha, jenis kelamin laki-laki. Saya berumur 19 tahun. Background pendidikan Madrasah Aliyah. Saya berasal dari suku Jawa. Tentang penilaian di bidang kesehatan cukup puas, pendidikan kurang, ekonomi kurang. Oke, makasih Solikul. Sama-sama Pak. Tika Afifah Azhar. Ya Pak, perkenalkan nama saya Tika Fazhar, jenis kelamin perempuan, umurnya 19 tahun, sukunya Jawa, background pendidikannya SMA, terus kinerja pemerintah dalam kesehatan saya cukup baik, pendidikan kurang baik, dan ekonomi kurang baik Pak. Makasih. Oke. Makasih Tika. Amanda Iftinan. Amanda. Perkenalkan nama saya. Ada Bapak. Silakan. Perkenalkan nama saya Amanda Iftinan. Saya berumur 20 tahun, suku Betawi, pendidikan terakhir saya SMA, penilaian dalam kinerja kerja di bidang kesehatan cukup baik, pendidikan dan ekonomi kurang baik. Makasih. Makasih Amanda. Ada yang belum menyampaikan ini? Memperkenalkan? Alida ya. Alida ada Alida? Saya Pak, ada. Alida. Perkenalkan nama saya Alida Kornazara, umur saya 19 tahun, jenis kelaminnya perempuan, sukunya dari Betawi Sunda, pendidikan terakhir SMA Negeri 58 Jakarta. Saya menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan pendidikan kurang puas, kesehatan cukup puas. Oke. Ada lagi? Bapak saya Pak. Alicia ya? Hasina? Iya. Oke, Hasina. Sebentar saya cari di atas, tadi saya udah tulis ya. Hasina, silakan Hasina. Ya. Iya Pak. Nama Hasina Putri Maharani, jenis kelamin perempuan, suku Sunda, umurnya 20 tahun, pendidikannya dari MAN 13, penilaian terhadap pemerintahnya itu kalau untuk kesehatan cukup puas, pendidikan dan ekonominya kurang puas Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Alivia, ada? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira saya sudah mendapatkan tadi, saya catat satu persatu perkenalan kawan-kawan, mulai dari nama, jenis kelaminnya, umurnya, sukunya apa, kemudian pendidikan terakhir apa, bagaimana penilaian terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Baik, saya sebentar ya, saya akan coba tunjukkan hasilnya ya. Dari proses perkenalan ini, ya. Kelihatan nggak ini hasilnya? Kelihatan ya. Nah, setelah tadi kawan-kawan itu memperkenalkan diri ya, mulai dari nama, jenis kelamin, umur, suku, pendidikan, dan bagaimana penilaian terhadap kinerja pemerintah, saya itu input datanya. Saya input pandangan kawan-kawan. Nah, inilah kerja-kerja penelitian kuantitatif. Jadi hasilnya itu diinput di dalam SPSS ini, gitu kira-kira. Nah, bagaimana kemudian dari hasil data ini, dari hasil perkenalan ini, maka dengan mudah dan dengan cepat saya bisa mengetahui berapa orang yang laki-laki dan perempuan di kelas ini, berapa persen yang umur 19 tahun, berapa persen yang berumur 18 tahun, berapa persen atau berapa orang yang umur 20 tahun, dan seterusnya. Kemudian berapa banyak yang bersuku Jawa, bersuku Betawi, bersuku Sunda, dan seterusnya. Kemudian juga latar belakang pendidikannya apa saja, backgroundnya. SMA, madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, kemudian juga pesantren, dan seterusnya. Nah, bagaimana penilaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi? Inilah yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal gampang saja, tinggal diolah datanya, dianalyze ini, kemudian frekuensi, baru kemudian di-input. Dan hasilnya akan seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, coba. Ya, jadi coba dari gambaran ini bahwa jenis kelamin di kelas ini adalah laki-laki itu ada 17 orang, ya, dengan persentase 42,5%. Perempuan itu ada 23 orang dengan persentase 57,5%. Nah, dengan data ini kemudian memberikan gambaran bahwa mahasiswa di kelas sosiologi 3C menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan, di mana perempuan ada berjumlah 23 orang dengan persentase 57,5%. Nah, sementara laki-laki berjumlah 17 orang dengan persentase 42 orang. Hasil survei menunjukkan bahwa ternyata dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih banyak di kelas ini, gitu. Oke, itu sudah. Itu yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Nah, dari segi umur. Nah, dari segi umur ini, yang umur 18 tahun itu ada 17,5%. Yang umur 19 tahun, yang berumur 18 tahun, yang dibaca nih valid persennya. Yang berumur 18 tahun, 17,5%, yang umur 19 tahun ada 55%, jadi lebih banyak yang 19-nya, ada 22. Yang umur 20 tahun itu ada 9 orang
dengan persentase 22,5%. Yang berumur 22 tahun ada 1 orang, yaitu 2,5%, dan 23 tahun ada 1 orang, yaitu 2,5%. Nah, dari sini bisa dinarasikan bahwa di kelas sosiologi 3C menunjukkan bahwa lebih dari 50% berumur 19 tahun, kira-kira begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, dari suku, misalnya yang Batak 7,5%, Betawi 30%, Bugis 2,5%, Jawa nih, paling banyak Jawa, 30%, Lampung 2,5%, Minang 5%, Sunda 22%. Di dalam kelas sosiologi 3C menunjukkan bahwa suku mahasiswa didominasi oleh Betawi dan Sunda. Betawi 30%, Sunda 22%. Selebihnya Batak 7% dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dari segi pendidikan ternyata yang berpendidikan SMA dan madrasah aliyah itu imbang dia, 50% 50%-nya. Nah, bagaimana penilaiannya terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan? Puas 15%, cukup puas 75%, kurang puas 10%. Nah, dari sini itu bisa menggambarkan dan bisa menjadi temuan kawan-kawan bahwa penilaian mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diwakili oleh mahasiswa sosiologi kelas 3C menunjukkan bahwa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan cukup puas 75% gitu. Sementara kurang puas itu sekitar 10%. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bidang kesehatan cukup baik menurut penilaian mahasiswa UIN Jakarta. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan persepsi kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan? Nah, cukup puas itu 40%, kurang puas 60%. Artinya, menurut kawan-kawan, menurut kelas sosiologi ini, bidang pendidikan ini memberikan penilaian masih jauh dari harapan. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan di bidang pendidikan ini supaya memberikan penilaian yang cukup baik di kalangan mahasiswa. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi? Nah, ternyata kurang puas itu 75. Artinya ini PR yang sangat serius bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke depan untuk membenahi di bidang ekonomi. Kenapa? Karena penilaian mahasiswa sosiologi 3C menunjukkan kurang puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yaitu 75%. Ini saya kira cukup tinggi ya. Kurang puas ini cukup tinggi. Artinya apa? Hanya 25% yang menyatakan puas, kira-kira begitu. Nah, karena itu maka PR utama pemerintah Jokowi Ma'ruf di bidang ekonomi. Kira-kira begitu. Kelihatan kawan-kawan ya? Nah, nyampe di sini ada pertanyaan nggak? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan program, kan dari sini toh. Nah, nanti bagaimana membuat master ini? Ini kan saya kasih kode. Ya, ini 1 puas, 2 cukup puas, 3 kurang puas, 4 tidak puas, ya kan? Nah, ini saya kasih kode. Sehingga dengan dikasih kode ini nanti jawabannya seperti itu kira-kira. Nah, ini masternya ya. Nah, ini masternya. Kan ada data view, ada variable view. Inilah yang akan kita pelajari kawan-kawan nanti. Nah, dengan begini kan cepat tuh membuat ini ya, laporan ya, atau membuat skripsi. Yang penting sudah ada hasil wawancaranya, di input hasilnya, sehingga kemudian dengan mudah kita. Nah, ini program SPSS ini nanti saya akan kirim ke Google Classroom, supaya kawan-kawan bisa install di laptopnya masing-masing, gitu ya. Jadi programnya nanti saya akan kirim. Baik,
Ada pertanyaan lagi? Program SPSS-nya nanti saya akan kirim ke Google Classroom. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya kira nanti terkait dengan ini saya akan coba tunjukkan ininya ya, apa namanya itu, planning kita dalam setiap minggu itu kita akan belajar apa, rencana kegiatan pembelajarannya seperti apa ya, nanti setelah ini saya akan tunjukkan. Baik, ada pertanyaan terkait dengan ini? Mudah kan? Nah, ini udah ujungnya. Jadi, sorry, ya. Ya, kalau Excel itu kan lebih banyak untuk menghitung ya. Tapi kalau SPSS itu adalah memang untuk analisis kuantitatif. Bisa menggunakan Excel, tetapi jelimetnya minta ampun. Harus tahu rumusnya ini dan segala macamnya. Gitu. Kalau ini kan gampang. Gitu. Nah, misalnya contohnya lagi, bagaimana kita ingin tahu yang berpendidikan SMA dan aliyah ini bagaimana penilaiannya terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Contohnya ya, tinggal gampang. Oke, tadi pendidikan terakhir, terus di bidang ekonomi. Inilah hasilnya. Coba. Ternyata pendidikan SMA yang cukup, tidak ada yang merasakan puas, tapi cukup puas 30% dan kurang puas 70%. Kemudian yang berpendidikan aliyah puas 5%, kemudian cukup puas 15% dan kurang puas 8%. Ini menunjukkan bahwa berpendidikan SMA cenderung kurang puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Tetapi yang berpendidikan aliyah itu cenderung yang berpendidikan SMA cenderung lebih puas dibandingkan dengan yang pendidikan aliyah yang menyatakan kurang puas 80%. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Jadi background pendidikan ini dari hasil survei ini adalah memperlihatkan bahwa ternyata yang berpendidikan aliyah itu menunjukkan lebih kurang puas dibandingkan dengan yang berpendidikan SMA. Itulah kira-kira. Nah, ini yang disebut dengan analisis sudah ya. Disinilah kecakapan peneliti untuk menafsirkan data-data ini. Kira-kira begitu. Bisa kelihatan, kawan-kawan? Nah, inilah kerja-kerja kuantitatif. Inilah kerja-kerja penelitian dengan menggunakan scientific atau SPSS. Kira-kira begitu. Nah, menarik ini memang untuk belajar ini. Dengan begini kan gampang, kawan-kawan. Kalau nggak paham itu, waduh kayaknya gimana ya, nanti menghitung rumus segala macam gitu. Nah, menggunakan SPSS ini lebih mudah dan lebih cepat kita belajar menemukan temuan penelitian dibandingkan dengan menggunakan Excel. Dulu sebelum SPSS ini ada, memang menggunakan Excel dihitung satu persatu lama sekali. Nah, menggunakan SPSS ini dengan satu klik saja jadi langsung tahu, kira-kira begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Menarik ya.
Nah, terkait dengan apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya coba ini ya, share. Nih, kelihatan rencana pembelajaran semesternya? Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan belajar bagaimana melakukan penelitian sosial dengan pendekatan kuantitatif ini. Nah, dengan menggunakan pendekatan baik survei opini atau polling yang dianalisis secara statistik. Artinya tadi saya sudah memberikan contoh ya, bagaimana pandangan dari kelas ini saya input satu persatu ke dalam program SPSS dan saya olah datanya. Itulah statistik gitu ya. Itulah scientific menggunakan program SPSS. Nah, saya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa diharapkan kawan-kawan itu setelah mengikuti mata kuliah ini bisa membuat merencanakan penelitian kuantitatif itu, kemudian juga melaksanakan atau turun lapangan penelitian kuantitatif tersebut, dan membuat laporan berdasarkan temuan-temuan turun lapangan atau pelaksanaan penelitian kuantitatif tersebut. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai bagaimana merumuskan masalah, perumusan teori dan hipotesis, penentuan variabel dan data, penyusunan desain riset, sampling, pengumpulan data, entry dan cleansing data. Kalau tadi kan ngentry ya, saya mengentry itu, menginput namanya itu mengentry gitu. Kemudian pengolahan data, saya juga tadi praktekkan mengolah data langsung. Jadi tahu berapa persen yang berpendidikan SMA, berapa persen yang berpendidikan aliyah, berapa persen yang tidak puas terhadap kinerja ekonomi dan seterusnya. Itu mengolah data namanya. Analisis dan interpretasi data, menganalisis temuan data tadi dengan apa namanya, membuat narasinya ya terhadap data yang hasil analisis atau hasil olah data, kemudian membuat laporan, kesimpulan dan saran. Nah, nanti bagaimana membuat laporannya itu di akhir ya, pertemuan mata kuliah ini. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa nanti akan meningkatkan skill pengetahuan kawan-kawan dan juga skill keterampilannya di dalam melakukan penelitian. Nah, saya kira ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi bagaimana nanti kawan-kawan bisa memahami tahapan-tahapan penelitian kuantitatif, mulai dari awal hingga akhir, memahami cara merumuskan masalah dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif, apa bedanya dengan penelitian kualitatif, gitu ya. Nah, kemudian di dalam penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesis, tetapi dalam penelitian kualitatif itu kadang tidak perlu hipotesis. Gitu. Hipotesis itu adalah asumsi sementara, kira-kira begitu. Semacam temuan sementara, dugaan sementara, yang perlu diuji berdasarkan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian kuantitatif, wajib hukumnya ada hipotesis ini. Bedanya dengan kualitatif. Kemudian yang ketiga, memahami konstruk, variabel, dan operasionalisasi konsep. Yang ketiga, memahami cara mengukur validitas dan reliabilitas serta skala pengukuran. Jadi nanti bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas. Itu nanti kita praktekkan. Memahami cara menyusun instrumen, mengumpulkan entry dan menganalisis data, serta cara membuat laporan penelitian. Saya kira inilah hal-hal yang akan dituju dalam mata kuliah ini, dan saya berharap dengan mengkombinasikan antara teori dan praktek, saya berharap kawan-kawan itu bisa memahami secara baik. Gitu. Nah, capaian pembelajarannya ini tentu ya berdasarkan tujuan-tujuan ini, mana yang paling penting adalah bagaimana kawan-kawan memiliki pemahaman ya, menyusun proposal dan mampu membuat proposal penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian juga yang lain-lain, nanti saya kira saya berharap ya kawan-kawan bisa mencapai tujuan ini
Dan saya akan menemani teman-teman berdasarkan pengalaman saya di dalam melakukan penelitian. Dan saya kira ini peraturan-peraturan ya, saya kira ini SOP-nya dari fakultas, dan saya berharap kawan-kawan bisa mengikuti kegiatan mata kuliah ini dengan mematuhi prinsip-prinsip ini atau tata tertib ini. Misalnya, mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 70%. Saya kira kalau misalnya mau izin atau sakit nanti bisa disampaikan baik ke saya langsung ataupun kepada ketua kelas ataupun kepada penanggung jawab mata kuliah ini. Gitu. Ya saya kira kita berharap tepat waktu ya untuk masuk ke ruang meeting. Mungkin nanti kita coba diskusikan metodenya tidak melulu menggunakan Google Meet, tapi juga mungkin nanti bisa menggunakan video atau apa gitu. Yang penting tujuannya tercapai, nanti kita sepakati misalnya pertemuan yang akan datang apa gitu, jadi kita bisa sepakati bersama, kira-kira begitu. Nah, saya kira toleransi keterlambatan ya 15 menit ya, saya kira ini wajar, supaya tidak terlalu banyak ketinggalan. Dan saya biasanya kalau ada acara mendadak nanti saya akan kabari, atau saya memungkinkan nggak bisa masuk kelas, maka saya akan kasih info baik ke AT maupun ke Labib ya. Selama pelaksanaan kuliah online ya, mahasiswa mengmot ya agar tidak ada intervensi suara yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan. Saya kira ini supaya kondusif lah. Wajib menyalakan video selama kuliah berlangsung, jangan sampai nanti saya menjelaskan kemudian kawan-kawan tertidur atau mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain dan seterusnya, sehingga sayang gitu ya apa yang saya jelaskan kalau itu tidak bisa ditangkap atau didengar gitu. Saya kira berpakaian rapi dan sopan, saya kira teman-teman tahulah ya gimana yang sopan dan rapi. Ya, ada pemberitahuan resmi jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka, meminta izin dengan kalau ada yang ingin bertanya, saya lagi menjelaskan, bisa menggunakan raise hand. Bertanya, menjawab, meninggalkan kelas atau keperluan lainnya, jadi bisa menggunakan raise hand atau melalui chat, supaya nanti kalau saya tanya, mana ini nggak ada, oh sudah ada di ininya, mungkin ke belakang sebentar atau izin sebentar dan seterusnya. Saling menghargai, menghormati dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan, kerusakan dalam kelas. Saya kira apapun pandangan dari teman-teman kita harus hargai. Ya, di satu sama lain perlu menghargai pendapat, saya kira. Dan saya kira ini ciri yang menunjukkan bahwa kita ini manusia-manusia intelektual, kira-kira begitu. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Saya kira ini wajar ya. Mungkin ini menjadi concern kita bersama. Jadi jangan plagiat gitu, atau menggunakan karya orang lain untuk tugas dan seterusnya. Kira begitu. Nah, ini penilaiannya seperti apa? Jadi aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan ini ya, formatif ini 30% ya, yang terdiri dari kehadiran 10%, proses perkuliahan 20%. Ujian setengah semester 30%, ujian akhir semester atau nanti final paper 40%. Nah, ini nilainya saya kira, saya berharap nanti teman-teman dapat A semua ya, seperti harapan AT tadi. Intinya kita belajar bersama dan bisa memahami secara baik mata kuliah ini. Nah, ini bahan-bahannya, referensi wajibnya, saya kira teman-teman bisa dibaca. Terus di samping ini menggunakan Karlinger, Nomen, Sudaryono, Sofyan Effendi, dan Tukiran. Saya menggunakan banyak hal di sini karena ini yang metode penelitian survei yang praktikal ya, yang diterbitkan oleh LP3IS tahun 2012 ini. Dan saya juga menggunakan ini social research method ya, New York Oxford University Press itu. Nah, saya kira itu ya referensi wajibnya. Jadi nanti kawan-kawan bisa coba cari ini terkait buku-buku ini, kira-kira begitu. Nah, ini sekarang pertemuan pertama rencana kegiatan pembelajaran mingguan ini, RPS dan kontrak belajar. Kita sudah perkenalan dan ini RPS ini bagian dari kontrak belajar.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, minggu depan kita akan belajar pengenalan penelitian kuantitatif, kemudian jenis-jenis penelitian kuantitatif di pertemuan ketiga, apa itu survei, polling, eksperimental, konten analisis, dan seterusnya. Nah, ini yang sangat erat ya kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Di pertemuan keempat kita akan belajar desain dan tahapan penelitian kuantitatif. Desainnya seperti apa, tahapan dari awal hingga akhir bagaimana. Pertemuan kelima, memilih masalah penelitian atau menentukan rumusan masalah penelitian itu seperti apa, kira-kira begitu. Di dalam penelitian kuantitatif tentunya. Teori dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Nah, di pertemuan ke-6 kita akan belajar bagaimana menggunakan teori dalam pendekatan kuantitatif. Nah, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan bahwa dalam penelitian kuantitatif, teori itu wajib ditentukan di awal. Ini bedanya dengan kualitatif. Kenapa? Karena dengan teori itu, kemudian kuesioner atau instrumen itu dibuat berdasarkan teori yang ada. Tentu berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang ditetapkan dan hipotesis penelitian yang sudah ditetapkan. Kira-kira begitu. Seperti apa? Untuk mendalaminya, nanti kita ketika membahas ini. Terus pengukuran dan operasionalisasi konsep ya. Bagaimana cara mengukur. Tadi kan itu ya, saya kasih kode itu. 1 itu puas, 2 cukup puas, 3 kurang puas, 4 tidak puas. Bagaimana membuat itu? Gitu ya. Cara mengukur itu bagaimana gitu. Nah, nanti menggunakan skala Likert, skala nominal, ordinal, interval, itu jadi nanti kita coba pelajari. Misalnya, setuju, tidak setuju, jawabannya. Iya, tidak, misalnya. Seperti itulah kira-kira. Kemudian di pertemuan ke-8 UTS, di pertemuan ke-9 nanti ada validitas dan reliabilitas, bagaimana cara mengujinya, kemudian ke-10 sampling, ke-11 itu menyusun instrumen, bagaimana membuat kuesioner, kira-kira begitu. Kemudian yang ke-12, bagaimana cara mengumpulkan data, apakah wawancara langsung, by phone, by post, by email, by digital, nah di sini kita akan pelajari. Kemudian membuat master entry, dan cleansing data. Bagaimana membuat tadi master yang saya tunjukkan ke kawan-kawan itu. Master entry. Kemudian bagaimana mengentrinya. Dan bagaimana meng-cleansing, membersihkan data supaya siap dianalisis. Kemudian yang ke-14, teknik analisis datanya. Mau menggunakan analisis apa? Gitu. Frekuensi kah, cross tabulasi kah, faktor kah? Gitu. Nah, itulah yang akan kita coba pelajari nanti. Nah, yang terakhir adalah menulis laporan penelitian kuantitatif itu seperti apa. Saya kira itu, dan nanti akan ada UAS, dan saya berharap teman-teman dari proses ini bisa dipelajari. Dengan mata kuliah ini, maka dari awal hingga akhir, kawan-kawan bisa membuat penelitian kuantitatif kira-kira. Mengenai tugas, saya kira nanti apakah tugas individu atau tugas kelompok, nanti kita lihat kemungkinan dalam proses perjalanan ya, perjalanan ini. Saya kira itu terkait dengan RPS. Nanti saya akan kirim ke Google Classroom ya, supaya menjadi referen dan perhatian kita semua. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan kawan-kawan? Tidak, Pak. Cukup? Boleh. Gimana? Absen? Ya. Nah, nanti saya melihat ya keseluruhan ini proses ini kan. Nanti saya absen secara manual di sini. Saya tadi kan sudah saya absen sebenarnya pas perkenalan itu ya. Jadi saya masukkan. Kemudian nanti saya setiap pertemuan itu mungkin ada yang membantu saya memfotokan bahwa mata kuliah pertemuan ini dijalankan kira-kira begitu. Mungkin keseluruhan. Baik saat saya presentasi maupun suasana
mungkin ada yang bertanya atau apa kira-kira gitu. Bisa dibantu nanti ya. Jadi paling tidak setiap pertemuan itu ada dua dokumentasi lah. Karena saya kan harus laporan bahwa ini benar kita mengadakan pertemuan, kira-kira begitu. Ya. Terus kemudian yang kedua, kadang saya tuh hari Senin tiba-tiba mendadak ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi sebisa mungkin saya komitmen mematuhi jam ini kira-kira. Tapi kadang kan mendadak, saya harus presentasi kadang, atau saya juga sering juga diundang ke istana presiden dan istana wakil presiden, itu nggak bisa nolak gitu. Jadi itu udah nanti saya harus kasih tahu ya sebelumnya, nggak mendadak lah. Mungkin nanti bisa juga kalau misalnya kawan-kawan, Pak saya pingin nih minggu ini 2 pertemuan, monggo dipersilakan, kita atur waktunya, kira-kira begitu. Kita fleksibel saja lah di kelas ini. Nah yang paling penting sekarang begini, kita kuliah menggunakan Zoom ini atau menggunakan Google ini, jenuhnya minta ampun. Gimana supaya suasana kelas itu nggak jenuh? Gimana caranya? Nah ini yang harus kita ini, mungkin nanti perlu ada energizer ya, ada ice breaking. Pernah dengar ice breaking? Mungkin siapa dia bisa nyanyi ya, monggo nyanyi dulu sebelum mulai kuliah. Gitu? Anissa Zahra misalnya bisa puisi ya, monggo baca puisi dulu. Apalagi puisinya misalnya terkait dengan penelitian kuantitatif, keren. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Fadil misalnya, dia bisa apa istilahnya itu? Bisa lucu itu apa namanya itu? Stand up komedi misalnya ya, monggo. Ini penting suasana kelas kita bangun kok supaya nggak jenuh. Ya, kita bangun. Jadi supaya nggak jenuh. Dan kalau jenuh nanti kan nggak bisa masuk itu mata kuliah ini. Saya kira itu. Ini penting ya. Ini bagian dari kontrak kita. Jangan bikin jenuh di kelas. Bikin happy saja, meriang aja. Apa namanya? Meriah gitu ya. Oke. Ada lagi? Kawan-kawan? Cukup ya. Ya silakan. Maaf, Bapak punya referensi bukunya nggak, Pak? Ya, jadi saya ada bukunya, tapi bukunya ini ada di saya manual ya. Digitalnya saya belum tahu ya, apakah ada atau enggak. Tapi mungkin kawan-kawan bisa akses ya. Nah, nanti saya akan coba cek saya punya bisa mengakses buku-buku digital gitu, nanti saya coba akses. Nanti kalau ada saya share, saya kirim ke kawan-kawan melalui Google Classroom. Saya janji mungkin pertemuan yang akan datang, kalau ada nanti saya akan share, ya. Dava ya. Baik, terima kasih Pak. Okay. Ada lagi? Ya. Sebentar. Saya akan cek ya. Muhammad Mahsa Jafir, ada? Alivia Rianisa, ada? Alivia masih dalam sinyal, Pak. Belum bisa masuk, Pak. Oke. Kalau Muhammad Mahsa? Gak ada ya? Oke. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan dengan pertemuan kedua pengantar ya. Apa itu penelitian kuantitatif kira-kira? Mungkin kawan-kawan udah bisa apa namanya baca-baca, dan nanti ketika saya presentasi mungkin ada yang perlu diperdalam, jadi nanti bisa disampaikan dalam pertemuan yang akan datang.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Baik, ya.